Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan trader Indonesia dimanapun berada, jumpa lagi bersama saya Maurits di acara analisa harian kita pada hari ini, hari Senin, tanggal berapa ini? 15 Mei tahun 2023. Kalau di kampung saya ini hari yang paling bersejarah karena ini hari lahirnya Kapitan Patimura. Oh, hari lahirnya Kapitan Patimura, pahlawan nasional Indonesia. Oke, rekan trader, kita akan masuk pada hari Senin, hari yang sangat luar biasa. Kata orang luar, I love Monday. Ya, I love Monday karena hari Senin ini sebenarnya hari yang peaknya sangat tinggi banget. Setelah weekend, ya, orang akan berlomba-lomba untuk kembali lagi bekerja. Ya, oleh karena itu di tengah pekerjaan yang nanti kita lakukan, ya, saya akan membawakan sedikit analisa buat rekan trader supaya rekan trader yang ingin masuk dalam dunia trading, ya ingin membuka posisi, ya atau ingin memperoleh sedikit cuan dari usaha yang dilakukan, ya setidaknya bisa ada sedikit rambu-rambu atau informasi-informasi sehingga bisa melandasi apa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Pada prinsipnya analisa yang saya berikan ini adalah saya memberikan sebuah analisa, sebuah masukan, dan analisa yang saya berikan ini lebih banyak ke analisa di mana dilakukan trading itu dalam jangka waktu yang agak panjang, ya, dalam satu harian, ya. Oleh karena itu untuk yang para trader scalping, ya pada prinsipnya ya berpengaruh tapi tidak sangat maksimal berpengaruhnya, tapi setidaknya berpengaruh juga karena di analisa harian yang saya bawakan ini kan saya selalu membawakan informasi-informasi dari fundamental sehingga dari situ rekan trader bisa mengetahui apa yang akan terjadi pada hari ini. Nah, untuk hari ini rekan trader, saya mengangkat tema yang masih seputaran tentang hutang Amerika Serikat. Ya. Nah, tema yang saya angkat ini adalah seberapakah besar pergerakan dolar pada minggu ini. Kenapa saya bilang pergerakan dolar pada minggu ini? Karena lagi 2 minggu lagi jatuh tempo hutang itu akan dibayar. Nah, oleh karena itu yang menjadi pertanyaan paling besar adalah seberapa besarkah dolar bergerak pada minggu ini? Karena pergerakan dolar pada minggu ini dia benar-benar akan mempengaruhi apa yang terjadi rekan trader. Ya, dia pasti akan mempengaruhi pasar yang lainnya. Oleh karena itu mari kita bahas seberapa besarkah pergerakan dolar minggu ini. Nah, untuk hal tersebut kita coba masuk di platform. Kita coba masuk dulu di platform rekan trader. Ini sabar, saya buka dulu platformnya. Nah, ini dia. Mari kita bahas sedikit tentang dolar Amerika. Ya, ini waduh, dari kemarin saya masih flu juga ini. Sabar rekan trader, ini tampilannya jelek kali pula nih. Nah, ini saya pindah dulu di sini. Setelah itu mari saya coba sabarkan trader. Nah, oke. Nah, ini dia. Oke rekan trader, seberapa besarkah pergerakan dolar minggu ini? Kalau kita lihat pergerakan dolar minggu ini, dia ini sangat tergantung dari apa yang terjadi pada minggu kemarin. Kalau rekan trader lihat minggu kemarin bagaimana pergerakan dolarnya itu sangat luar biasa. Dia mengalami penguatan. Walaupun sekali lagi saya bilang bahwa walaupun tendensi yang terjadi tentang informasi dan pergerakan ekonomi Amerika masih dihantui oleh kegagalan pembayaran utang yang terjadi, ya. Nah, tapi kita bisa melihat di sini bahwa informasi kegagalan pembayaran hutang pada prinsipnya dia tidak terlalu mempengaruhi pergerakan dolar karena di tengah informasi seperti kayak gitu, ya, dolar ini masih diburu karena dia merupakan aset safe haven rekan trader. Ya, jangan langsung benar-benar dijual, jangan. Dibeli dulu setinggi-tingginya, dia masih naik lagi setinggi-tingginya. Nanti di saat jatuh tempo baru rame-rame mereka menjualnya. Nah, oleh karena itu kalau kita lihat pergerakan dolar pada prinsipnya secara garis besar, kalau saya lihat ya, dia tidak terlalu terpengaruh dengan informasi-informasi yang terkait, ya, misalnya data-data fundamental yang terjadi, terutama masalah-masalah
jatuh tempo pembayaran hutang yang akan terjadi pada Amerika. Dolar tetap menjadi bagian utama dan menjadi primadona sehingga peningkatan yang terjadi pada mata uang dolar ini dia semakin tinggi. Pada minggu kemarin kita lihat rekan trader ya, dolar itu dibuka pada hari Senin minggu lalu di seputaran 101, tapi ditutup di seputaran 102.539. Ya. Nah, artinya tendensi penguatan masih bisa saja terjadi, dan kalau kita lihat pun juga secara teknikal di grafik 1 minggu ya, penguatan pun juga ini masih sangat kuat terjadi dan tidak tertutup kemungkinan. Saya sekali lagi bilang bahwa penguatan ini bisa saja dia terjadi sampai level yang paling tertinggi di 105. Masih bisa rekan trader, masih bisa. Apabila kita lihat secara teknikal ya, secara teknikal pun juga rekan trader lihat di indikator, dia masih bisa menunjukkan kenaikan yang sangat luar biasa sampai ke 105. Nah, yang menjadi permasalahan, bagaimanakah pola pergerakan minggu ini? Kalau di analisa bulanan mingguan yang saya bilang kemarin, saya bawakan kemarin, saya menganalisa bahwa dolar Amerika dia masih bisa punya peluang naik minimal 102.766 atau tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai 103.642 di titik tertinggi. Nah, tapi untuk bisa memperoleh hal itu ada kerikil-kerikil kecil ya. Jalan-jalan terjal yang bisa membuat dia akan naik sampai ke posisi tertinggi. Dan jalan terjal itu kita bisa lihat di kalender ekonomi. Nah, rekan trader lihat di kalender ekonomi. Nah, rekan trader pada prinsipnya di kalender ekonomi, dolar ini akan sangat berpengaruh dan tergantung dari data informasi yang akan dirilis besok. Ya, data informasi akan dirilis besok itu adalah penjualan retail inti. Ya, nah pada pukul 19.30 waktu Indonesia bagian barat. Nah, data ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk melihat bagaimana pergerakan dolar ke depan. Kita bisa lihat di sini. Apa itu penjualan retail inti Amerika Serikat? Di sini dengan jelas dibilang bahwa penjualan retail ini mengukur perubahan nilai total penjualan pada tingkat retail Amerika Serikat. Dalam hal ini dia tidak termasuk otomotif. Ini adalah indikator penting belanja konsumen dan juga dianggap sebagai indikator pendorong ekonomi Amerika. Kita lihat ya. Data di sini sebelumnya 0,4 diperkirakan 0,4. Di sini dibilang bahwa data yang lebih tinggi dari ekspektasi 0,4 diperkirakan 0,4. Apabila datanya lebih tinggi dari ekspektasi dapat dianggap sebagai positif atau ekonomi Amerika dianggap positif sehingga bisa membuat dolar Amerika sedikit mengalami penguatan. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh rekan trader. Oleh karena itu dari data inilah kita akan melihat bagaimana pola pergerakan dolar selama 1 minggu ke depan. Walaupun ada informasi-informasi penting juga misalnya izin bangunan dan klaim pengangguran awal. Dan terakhir ditutup oleh pidato dari Big Boss ya, Jerome Powell. Nah, ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Ini yang harap diperhatikan oleh kita semuanya. Oleh karena itu kalau kita lihat pengaruh yang akan terjadi dari kenaikan dolar ini, dia akan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap beberapa pasangan mata uang lain. Misalnya yang akan terjadi pada contoh gold, euro ya, dan lain-lain. Kalau euro kita udah bisa lihat bahwa kemungkinan atau Hawkins ya. Jadi nanti akan ada pertempuran antara si The Fed dengan Europe Central Bank ya. Nah, tapi secara garis besar kalau kita lihat euro memiliki tendensi pelemahan yang sangat kuat. Dia memiliki potensi pelemahan yang sangat kuat. Begitupun juga kalau kita lihat sebenarnya gold ini dia memiliki potensi pelemahan yang sangat kuat walaupun dia udah sampai di titik resisten yang paling tertinggi nih. Dia untuk bisa sampai ke 2051 menurut saya wow. Untuk minggu ini kayaknya sangat sulit ya karena tidak ada dorongan yang sangat besar. Di atas 220 oke, tapi kalau 251 menurut saya nggak terlalu. Nah, oleh karena itu rekan trader yang harus kita lihat bahwa dolar Amerika dia akan sangat tergantung dari data yang akan dikeluarkan besok hari Selasa nanti. Kita akan lihat
seperti orang bilang the last supper ya. Wah, perjamuan terakhir. Lagi saya tadi barusan nonton video-videonya Rocky Gerung ya, the last supper. Sudahlah, kita jangan ngomong itu lagi lah, kita ngomong forex aja, trading aja. Nah, di sini saya bisa bilang bahwa rekan trader semuanya, dolar ini kita akan lihat sampai perjamuan terakhir mereka pada hari Selasa besok. Seberapa besar kekuatan dolar nih akan naik? Apakah dolar ini dia bisa naik ke level yang lebih tinggi melewati 102? Atau dia akan berstagnasi, turun kembali lagi sampai menyentuh level 100 lagi atau minimal 101? Nah, ini yang menjadi misteri buat kita semuanya. Apabila kita lihat pada minggu ini, pergerakan yang paling besar dari sisi Amerika hanya hari Selasa dan hari Kamis. Dan kita lihat seperti biasa, hari ini kemungkinan dia memang agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi tidak tertutup kemungkinan besok, hari ini koreksi ya, tidak tertutup kemungkinan besok dolar Amerika agak memiliki kesempatan untuk lebih tinggi lagi. Oleh karena itu rekan trader, pada prinsipnya menurut analisa saya, dolar Amerika masih punya peluang naik yang sangat signifikan pada minggu ini. Walaupun penurunan turun pun juga masih tetap ada, tapi tendensi penguatan masih tetap ada di tengah isu-isu gagal bayar hutang Amerika. Ini yang orang selalu bilang di film Dono Kasino Indro ya, kesempatan dalam kesempitan. Nah, di tengah permasalahan, disitulah ada kesempatan yang bisa kita raih. Nah, makanya kan saya bilang kan, orang bilang bahwa tahun 2023 itu adalah tahun penuh dengan misteri, tahun penuh kesuraman. Tapi untuk seorang pelaku trading, seorang trader, ya, di saat situasi yang penuh kesuraman tersebut, ya, itu adalah momen-momen yang pas untuk kita bisa meraih kesuksesan dan mencapai cuan sehingga bisa memperoleh profit yang konsisten. Kebalik ya. Memperoleh profit yang konsisten supaya bisa memperoleh cuan yang luar biasa. Oke rekan trader, kita tinggalkan Uncle Sam dolar. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal kita. Seperti biasa, tapi hari ini aku pakai jas ya, ganteng pula aku hari ini ya. Wah, ini sekarang aku pingin mau ganti gaya dulu ya, pakai jas keren ya, analis yang keren. Oke rekan trader, kita tinggalkan ini. Kita coba masuk sekarang di analisa teknikal seperti biasa. Kita masuk dari indeks dolar Amerika. Saking bersemangatnya sampai ngos-ngosan ini nafasku. Waduh. Oke, luar biasa rekan trader. Seperti biasa kita akan masuk dari indeks dolar Amerika hari ini. Seberapa besar pergerakan indeks dolar Amerika hari ini? Rekan trader bisa lihat bahwa indeks dolar Amerika hari ini memang dia mempunyai tendensi pelemahan. Ya, kita harus akui bahwa hari ini mungkin dia terjadi koreksi dan dia masih kuat melemah. Kalau kita lihat juga nih pelemahannya ini sangat luar biasa nih. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pelemahan ini masih bisa saja terjadi. Tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai level terendah di posisi 102.294 atau dia bisa turun sampai level paling terendah malahan menurut saya di posisi 102.107. Segala sesuatu bisa rekan trader, bisa. Oleh karena itu tetap hati-hati dan kalaupun terjadi rebound balik, pembalikan arah, dia bisa naik sampai di 102.528. Oleh karena itu menurut analisa saya pola pergerakannya itu menurut saya ya sampai di sini menurut saya ya antara 102.294 sampai 102.528, tapi tidak tertutup kemungkinan kalau dia masih terus mengalami pelemahan 102.107 bisa dicapai untuk hari ini. Selanjutnya rekan trader, bagaimanakah euro Uncle Sam dolar rekan trader? Kita akan lihat untuk euro Uncle Sam dolar sekarang ini. Pergerakan dari euro Uncle Sam dolar sudah sangat jelas kita lihat di sini bahwa euro Uncle Sam dolar mengalami penguatan yang sangat dahsyat hari ini. Dia agak sedikit mengalami penguatan ya, setelah ini saya udah analisanya ini 2 jam yang lalu ini ya. Oleh karena itu, seberapa besarkah penguatan masih terjadi? Saya bisa bilang bahwa penguatan ini masih sangat kuat rekan trader. Dia bisa naik sampai di posisi 1.08801. Oke, orang India aja 8801 ya.
Bagaimanakah? Apakah dia bisa sampai ke 1.1? Waduh, itu sebenarnya bisa aja kali ya. Tapi ada beberapa minggu lagi sebenarnya, atau minggu depan. Nah, untuk poin 1.01 itu jauh banget itu, sampai di sekitaran mana itu? 1.1 kan di sekitaran sini, artinya waduh tinggi Pak, tinggi pula itu. Tinggi ya. Oke, 1.08 lah menurut saya ya. Dan bagaimanakah pelemahannya? Pelemahannya kalau terjadi pelemahan ya dia akan mencoba sampai di 1.08497. Oleh karena itu rekan trader, saya bisa bilang bahwa pola pergerakan hari ini dia akan bergerak datar di antara 1.08497 sampai 1.08801. Selanjutnya, bagaimanakah pound sterling, Uncle Sam dolar rekan trader? Kita akan lihat untuk pergerakan pound sterling. Pergerakan pound sterling hari ini sudah sangat jelas. Pada prinsipnya pound sterling pun juga mengalami kekuatan yang sangat dahsyat. Tendensi penguatan juga masih sangat dahsyat. Dia sudah melewati rentang harian yang saya buat. Dan kemungkinan peningkatan atau naik lagi masih sangat luar biasa. Minimal saya bisa bilang dia bisa menembus level di 1.24854. Bisa. Bagaimanakah pembalikan arah apabila terjadi reversal? Menurut analisa saya, nilai yang paling terendah adalah di 1.24478. Oleh karena itu, menurut analisa saya, polanya pas dia di seputaran sini aja. 1.24478 sampai 1.24854. Selanjutnya bagaimanakah Uncle Gold? Ya, Uncle Gold. Ini nih gold, ini luar biasa nih. Emas. Sebenarnya penghasil emas yang paling banyak itu di Indonesia. Namanya juga emas ya. Mas Karyo. Mas Maurits ya, emas. Bercanda rekan trader. Oke, bagaimanakah pergerakan emas? Pergerakan emas hari ini rekan trader, kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa emas hari ini dia mengalami tendensi penguatan yang signifikan. Seberapa besarkah signifikan kenaikan yang akan dialami? Menurut analisa saya masih bisa naik lagi. Paling maksimal itu di seputaran 2026. Di atas 2020. Nah, tapi apakah dia bisa lebih tinggi lagi? Menurut analisa saya, dia akan mencoba di step 1 dulu ya. Di pertama dulu dia akan coba melewati di 2021. Kalau 2021 lewat, dia akan terbang sampai 2026 merupakan titik paling tertinggi. Bagaimanakah kalau terjadi pembalikan arah? Kalau terjadi pembalikan arah, saya optimis dia akan turun sampai di seputaran 2009. Prinsipnya dia masih tetap masuk di seputaran 2000. Antara 2009 sampai level tertingginya ini di 2026. Itu adalah pola pergerakan yang terjadi pada gold hari ini. Selanjutnya rekan trader, gold, bagaimanakah USD Yen Jepang? Kita bisa lihat di sini USD Yen Jepang. Untuk USD Yen Jepang, kita lihat rekan trader. Pergerakan USD Yen Jepang pada hari ini sudah sangat jelas bahwa USD Yen Jepang pada hari ini lebih banyak memiliki tendensi bullish. Tapi sekarang pelemahan sedang terjadi. Seberapa besarkah pelemahan ini akan turun? Menurut analisa saya rekan trader, ini pelemahan ini dahsyat nih rekan trader. Minimal menurut saya dia akan mencoba sampai level terendah di sini. Tapi kalau kita lihat tanda-tandanya ini, pelemahan ini bisa saja sampai level paling terendah di posisi sini rekan trader kalau saya ya. 135.641. Walaupun kita lihat di 135.836 itu bisa di situ, tapi menurut analisa saya dia masih bisa sampai ke 135.641. Nah, sedangkan level tertinggi ya menurut saya ya, kalau saya level tertinggi dia akan mencoba sampai di level tertinggi di sini, tapi menurut saya udah terlalu jauh ini ya. Mungkin level tertinggi dia itu mungkin di seputaran sini aja. Nah, tapi oke lah di atas ya. Oleh karena itu mari kita main aman. Analisanya dari seputaran sini sampai yang paling terendah di sini. Di paling bawah sini menurut saya. 135.641 sampai 136.619. Oke, rekan trader semuanya. Oke rekan trader, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini menambah wawasan trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Tetap analisa terus rekan trader, tanpa analisa kita tidak kemana-mana. Oleh karena itu, sekali lagi, analisa, lihatlah semua informasi-informasi, analisa dengan baik dan benar, dan
analisa yang paling luar biasa adalah analisa yang dimiliki oleh rekan trader sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam profit Indonesia.